Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat malam teman-teman, selamat malam Sobat Wakaf yang sudah hadir pada malam hari ini. Akhir pekan, malam minggu, siapa nih yang biasanya jalan-jalan? Tapi malam ini rela nggak jalan-jalan, rela nggak keluar buat ikutan acara ini. Bareng sama Teh Konit, selamat datang di acara Talk Show Bicara Baik bersama Farah Konita dalam tema Ketika Lidahku Mengaji Tapi Hatiku Lalai. Nah, sebelum kita mulai, saya ingin menyampaikan bahwa acara Bicara Baik ini bersama dengan Farah Konita diselenggarakan oleh Wakaf Salman ITB. Acara ini adalah ajang mewadahi Sobat Wakaf semua, terutama yang sudah hadir pada malam hari ini untuk belajar bersama-sama, belajar istiqomah, apalagi sebentar lagi bulan Ramadan ya. 7 hari lagi menjelang bulan suci Ramadan. Waktunya kita bebenah diri, perbaiki diri dengan sikap dan juga niat yang terbaik. Nah, sebelum kita mulai, seperti biasa aku mengingatkan untuk rules instruction atau peraturan yang harus dipatuhi oleh teman-teman di acara malam hari ini. Yang pertama, matikan mikrofon selama acara berlangsung kecuali seizin panitia. Dan yang kedua, menyimak dan berlaku sopan selama acara berlangsung. Tapi kalau misalkan di acara talk show nanti teman-teman mau nanya, boleh banget sampaikan pertanyaan melalui kolom chat di Zoom malam hari ini ya. Nah, malam hari ini juga teman-teman berkesempatan untuk dapetin giveaway. Siapa coba yang mau giveaway? Tapi coba aku mau tahu dulu nih, teman-teman yang malam hari ini sudah pada hadir, datang dari mana aja? Boleh langsung kirim kolom chatnya, boleh langsung kirim. Ini umurnya berapa aja, dari mana aja? Siapa tahu ada yang dari luar Bandung ya, atau luar Jawa Barat, atau bahkan ada yang dari luar negeri. Dari siapa aja nih, teman-teman? Dari siapa aja nih? Mohon maaf, aku nggak bisa lihat ininya. Yang hadirnya siapa aja? Yang pertama ada dari Purbalingga, ada dari Aceh, ada dari Serang Banten, dari Jakarta masih 17 tahun, Masya Allah, dari Bogor 19 tahun, Tangerang, Aceh 17 tahun, ada Aceh juga, ada dari Palu, Kuningan, Jambi, Masya Allah, dari Garut juga ada, rame banget ya, ini kayaknya seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke semuanya ada. Amin, insya Allah. Tujuannya adalah untuk menyebarluaskan kebermanfaatan. Nah, cara dapetin giveaway-nya gimana? Gampang banget. Yang pertama, follow Instagram @wakafsalmanitb dan juga Instagram Teh Farah Konita. Selanjutnya adalah ikuti acara ini sampai selesai dan buktikan dengan cara teman-teman meng-screenshot acara malam hari ini. Dan teman-teman ingat-ingat nih, kutipan terbaik apa yang teman-teman dapatkan malam hari ini dari Teh Farah Konita. Sampaikan screenshotnya dan kutipan terbaiknya di Instagram story teman-teman. Jangan lupa tag Instagram Wakaf Salman dan juga tag Instagram Teh Farah Konita. Aku ulangi ya cara dapetin giveaway-nya. Yang pertama adalah ikuti acara ini sampai selesai. Kemudian follow Instagram Wakaf Salman dan Teh Farah Konita. Selanjutnya buktikan bahwa teman-teman mengikuti acara ini dengan screenshot acara ini. Dan ingat-ingat kutipan terbaik yang teman-teman dapatkan malam hari ini. Sampaikan kutipan terbaiknya melalui Instagram Story dan juga tag Instagram Wakaf Salman dan Teh Farah Konita. Nah, selain teman-teman bisa dapatkan energi positif yang luar biasa di malam hari ini, teman-teman bisa sambil mempersiapkan Ramadan. Wakaf Salman mengajak teman-teman semua, mengajak Sobat Wakaf nih. Karena Ramadan tinggal beberapa hari lagi, kita mau ngajak teman-teman semua untuk ikut dalam aksi kebaikan, yaitu dengan cara menabung amal, berbagi iftar, atau juga berbagi santapan sahur untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan. Atau teman-teman juga mau berwakaf untuk membantu teman-teman mu'alaf kita di Baduy pelosok sana agar memiliki tempat sholat dan juga alat sholat yang layak. Caranya bisa langsung scan QR atau kunjungi wakafsalman.or.id. Hubungi nomor di layar kalau memang kamu membutuhkan informasi lebih lanjut. Nah, karena kita akan mulai sebentar lagi, mari kita ucapkan basmalah bersama-sama secara lisan maupun tulisan. Mari kita ketik teman-teman di kolom chat dan bersama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita sudah masuk ke acara inti talk show bersama
dengan Teh Farah Konita. Saya akan bacakan profilnya sedikit. Beliau adalah seorang penulis dari 3 buku. Buku pertamanya adalah Seni Tinggal di Bumi, yang kedua adalah Nyala Semesta, ini merupakan novel, dan yang kedua adalah Hidup Satu Kali Lagi, atau buku seri kedua dari Nyala Semesta. Beliau juga sampai saat ini aktif menyuarakan solidaritas untuk saudara-saudara kita di Palestina, dan aktif membuat pesan positif di media sosial. Dan alhamdulillah Teh Konit sudah hadir malam hari ini. Kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Teteh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Teh Konit kabarnya malam hari ini. Sehat, alhamdulillah. Suaranya Alhamdulillah. jelas nggak? Alhamdulillah jelas banget Teh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semangat ya Teh untuk berbagi pesan kebaikan di malam minggu ini. Ya, insya Allah. Oke, nah teman-teman ini berkesempatan untuk menyampaikan pertanyaan ya. Kalau misalkan mau bertanya sama Teh Konit, silahkan sampaikan pertanyaannya melalui kolom chat. Nanti teman-teman panitia akan memilih. Tapi yang pertama aku dulu nih yang mau nanya. Teh Konit, sebenarnya ini kan kita sesuai dengan tema kita hari ini ya. Ketika lidahku bicara tapi hatiku lalai. Kita sering banget nih ngerasa kayak gitu. Kita ibadah, ibadah, ibadah aja. Tapi kadang kita lupa nih esensinya apa, tujuannya apa. Nah, ini juga ngaruh banget sama tingkatan iman kita mungkin ya Teh. Tapi kalau menurut Teh Konit sendiri, apa yang membuat iman kita ini turun naik? Ya, oke. Bismillah. Eh, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelumnya ingin menyapa teman-teman semua di sini dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah senang Waalaikumsalam. banget bisa sharing, insya Allah, sama teman-teman semua. Tadi ya, kan sebenarnya kenapa sih iman kita bisa turun atau naik? Gitu, ini sesuatu hal yang akhirnya menjadi tantangan buat kita semua. Gitu. Kenapa? Karena disinilah tugas kita sebagai manusia. Gitu. Kenapa? Karena kadang turunnya keimanan kita itu sesuatu hal yang sangat-sangat perlahan dan tidak kita sadari. Gitu. Kenapa? Karena perbuatan-perbuatan kita. Gitu. Saat iman kita tercampur sama hal-hal yang kotor aja, atau sama hal-hal yang sia-sia aja, maka keimanannya tuh akan makin lama akan makin turun. Makanya sesuai dengan judulnya, ketika lidahku mengaji, hatiku lalai. Itu sangat mungkin nih kita melakukan ibadah-ibadah, kita mengaji, kita sholat, tapi tercampur dengan hal-hal yang kotor. Gitu. Misalnya tercampur dengan kita melihat tayangan yang sia-sia, gitu ya, nonton hal-hal yang nggak penting, atau ngobrol sesuatu hal yang sia-sia juga. Nah, itu yang akhirnya bisa membuat iman kita turun secara perlahan tanpa kita sadari. Gitu. Kemudian kuat atau lemahnya iman juga akan sangat tergantung dengan kebersamaan kita dengan Allah. Bentar ya, ada yang mau masuk. Silahkan Teh. Oke, sambil nunggu Teh Konit siap lagi nih boleh nih. Sambil nunggu Teh Konit siap lagi nih boleh nih teman-teman. Kalau misalnya mau langsung nanya atau mau respon, obrolan boleh Lanjut. silahkan. Silahkan Teh. Ya, mohon maaf ya. Oke. Tadi ya, kekuatan atau kelemahan iman kita itu sangat tergantung dengan kebersamaan kita dengan Allah. Itu maka pertanyaannya, seberapa sering hati kita selalu bersama dengan Allah. Itu inilah yang akhirnya menjadi energi bagi kekuatan iman itu sendiri. Gitu. Semakin kita banyak mengerjakan amal soleh, semakin kita banyak mengerjakan ibadah, atau semakin banyak kita berzikir. Berzikir itu tidak harus dilafalkan ya, tapi ada perasaan bahwa oh kita tuh lagi bersama Allah. Oh Allah itu lagi melihat kita. Gitu. Oh yang kita lakukan ini tuh buat Allah. Gitu. Yang kita lakukan ini karena Allah. Itu kan selalu ada konektivitas antara hati kita dengan Allah. Itulah yang akhirnya membuat iman kita semakin bertambah dan bertambah. Gitu. Sehingga energi keimanan kita, energi ruhiyah kita itu akan semakin kuat. Aku selalu menggunakan rumus satu kebaikan, satu amal soleh, itu akan meningkatkan satu energi ruhiyah kita. Gitu. Satu energi ruhiyah yang kita dapatkan, itu akan jadi modal buat amal soleh berikutnya.
amal soleh berikutnya akan menambahkan energi rohiyah itu sendiri. Terus kayak gitu makin lama akhirnya makin besar, makin kuat, makin kokoh keimanannya. Gitu makanya orang yang kuat keimanannya dia akan mampu melakukan banyak amal soleh. Beda halnya kalau kita sering menyepelekan amal soleh, apalagi memudahkan berbuat maksiat, maka energinya makin lama makin turun. Gitu. Kalau energi keimanannya turun, nggak ada keinginan sama sekali akhirnya untuk bisa mengerjakan amal soleh, lama-lama keimanannya makin turun, akhirnya melupakan Allah, melupakan Rasulullah, dan keimanan lainnya ya, hari akhir dan seterusnya. Gitu. Jadi tugas kita adalah banyak-banyaklah untuk menyertakan hati kita selalu bersama Allah. Sebisa mungkin 24 jam, kalau bisa 24-24-nya mengingat Allah. Gitu, sebisa mungkin, sebanyak mungkin kita ingat Allah, lalu dengan amal soleh itu insya Allah yang akan membuat iman kita akan selalu kuat. Gitu, wallahualam. Makasih banyak Teh Kanit. Jadi simpelnya memang kalau misalnya semakin banyak kita mengingat Allah, maka otomatis segala perbuatan kita, apapun yang kita ucapkan dan lain-lain juga insya Allah diarahkan secara positif ya Teh. Masya Allah. Nah, selanjutnya Teh Konit, ini kita kadang sering banget nih melakukan sesuatu itu di hati kayak gimana, tapi di perbuatan kayak gimana. Jadi ada berbeda gitu ya, atau niatan tersirat berbeda. Nah, ini sebenarnya ketika kita lagi kayak gini, kita sadar nggak sih Teh? Oke. Eh, yang pertama ketika kita ngomongin masalah hati, harusnya sadar, harusnya terasa. Gitu karena dulu sahabat Rasulullah itu ketika mempertanyakan sebuah kebaikan kepada Rasulullah, Rasulullah itu jawab kalau membuat hati kita tenang, maka itu adalah kebaikan. Kalau membuat hati kita resah, membuat kita gelisah, gitu ya, takut kelihatan orang, itu berarti sesuatu hal yang salah, gitu, itu dosa. Gitu. Tapi dengan catatan, ketika kondisi hati kita itu nggak terlalu keras lah, sehingga kita masih bisa menyadari nih ada yang salah nih dalam perbuatan kita. Gitu. Jawaban itu Rasulullah sampaikan kepada sahabat yang bertanya karena Rasulullah tahu sahabat ini adalah orang yang hatinya bersih sehingga bisa dimintai fatwa. Ini perbuatan yang kita lakukan benar atau salah? Perbuatan yang kita lakukan ini sama nggak antara apa yang di hati kita sama apa yang di lisan kita sama apa yang ada di perbuatan kita? Gitu. Maka pertanyaannya adalah hari ini gimana kondisi hati kita? Ya, tapi insya Allah aku yakin ya teman-teman di sini orang-orang yang masih bisa merasakan kondisi hatinya. Gitu, masih ngerasa nih kayaknya apa yang aku lakukan dan apa yang ada dalam hati kayaknya beda nih. Itu insya Allah kerasa. Gitu, kerasa ya orang yang ketika mengerjakan hambar ya. Mungkin teman-teman pernah merasa ketika sholat tapi hatinya lalai, ketika ngaji hatinya lalai, mah kerasa yang didapat mulutnya aja yang capek, yang didapat misalnya badannya aja yang capek, tapi hatinya nggak ada koneksinya dengan Allah. Itu beda kalau hatinya itu lagi terkoneksi kuat dengan Allah, hatinya lagi penuh dengan energi kebaikan, gitu maka insya Allah ya sholatnya tuh akan sangat-sangat berkesan. Baik. Jadi mau tidak mau memang kita harus peka ya, Teh, gitu. Harus bisa merasakan perbedaan bagaimana niat kita dan apa yang kita lakukan. Nah, selanjutnya nih Teh, memang sebenarnya bahaya nggak sih kalau kita tidak menyadari bahwa hati kita ini tuh lagi lalai nih Teh? Karena terkadang kan kalau misalnya hati kita lalai, tapi kita nggak sadar jadinya kemana? Jadi bahaya nggak sih Teh kalau misalnya kita nggak sadar nih hati kita lagi lalai dan gimana cara nyadarinnya gitu Teh? Oke, iya. Eh, Tadi terpotong, maaf ya. Mhm, mhm. Gitu. Nah, tadi sampai mana ya? Barusan kita Oh bahas ya, soal ketika ini ya, iya, hati yang betul. tercampur. Mhm, Oke. Nah, eh, bahayanya adalah ketika tadi kita nggak sadar. Gitu. Ketika kondisi seorang manusia itu hatinya udah keras, maka dia bisa menganggap hal yang buruk atau hal yang sebenarnya salah dianggap sebagai sebuah kebenaran. Gitu. Nah, ini yang udah kategori sangat-sangat berbahaya ya. Gitu sehingga
hari ini kita melihat ada orang yang menganggap sesuatu hal yang abu-abu itu adalah kebenaran. Gitu. Segala hal yang di atas namakan kebebasan adalah kebenaran. Padahal kita sebagai muslim kita tahu bahwa yang namanya kebenaran itu hanyalah dari Allah. Gitu. Nah, apa yang harus kita lakukan tadi ketika kondisinya lagi beda nih antara apa yang di hati sama apa yang kita lakukan. Itu pertama, ini sangat tergantung ya seberapa jauh perbedaannya. Gitu. Kalau kita lihat di Quran surat As-Saff ayat 2 sampai 3, Allah itu berfirman, wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan? Itu sangatlah dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan apa saja yang tidak kamu kerjakan. Ini kan sebuah kondisi di mana lain di mulut, lain apa yang kita kerjakan, sama lain apa yang di hati kita gitu. Atau lain apa yang kita sampaikan sama apa yang kita lakukan. Gitu. Nah, ini kata Allah, Allah itu nggak suka. Allah membenci orang yang beda nih, apa yang dilakukan sama apa yang disampaikan, apa yang di hati sama apa yang dia lakukan. Gitu. Ini salah satu ciri orang-orang yang munafik ya. Maka segeralah untuk mengoreksi hati, segeralah untuk memperbaiki dan senantiasa berproses gitu. Tapi gitu ya, jangan sampai kadang-kadang ya ada yang menjadikan ayat Quran surat As-Saff ayat 2 sampai 3 ini akhirnya jadi ayat yang ngerem dia untuk menyampaikan kebenaran. Kenapa? Karena dia belum bisa melakukan itu gitu. Tapi sebenarnya ada keinginan yang sangat kuat di dalam hati untuk bisa melakukannya gitu. Jadi ada orang-orang yang takut untuk menyampaikan kebenaran karena memang dia belum bisa ngelakuin gitu. Tapi ada keinginan untuk melakukan, ada keinginan untuk bisa memperbaiki diri. Dan misalnya pengen ngajakin orang-orang untuk rutin qiyamul lail, tapi sebenarnya dia sendiri juga belum bisa, gitu. Atau misalnya dia sering menyampaikan kisah-kisah atau teladan dari sirah, gitu, atau dari Al-Quran, tapi sebenarnya dia juga belum bisa kayak gitu. Tapi dia pengen bisa kayak gitu, pengen berproses, itu nggak apa-apa. Gitu. Jadi iringi Quran surat As-Saff ayat 2 sampai 3 tadi ya yang akan mengingatkan kita dengan Quran surat Al-Ahzab ayat 70 sampai 71. Allah berfirman, Allah lantas meminta orang yang beriman agar berkata benar. Ya, kita diminta menyampaikan kebenaran, meminta menyampaikan yang baik, diminta berdakwah, menyampaikan risalahnya Rasulullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar dan tepat sasaran. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan barang siapa menaati Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia menang dengan kemenangan yang agung. Jadi, teman-teman, jangan takut juga untuk menyampaikan kebenaran, untuk berdakwah, untuk menyampaikan risalah. Kenapa? Karena dengan kita menyampaikan, diiringi dengan niat, ya Allah aku pengen bisa kayak gitu, walaupun hari ini belum bisa, walaupun hari ini bisa berproses, insya Allah, Allah yang memperbaiki amal dan mengampuni dosa-dosa kita. Gitu. Ini harus balance ya, antara kita ngerem, kalau misalnya di dalam hati kita bodoh amat gitu ya, menyampaikan yang baik, tapi dalam hati kita, bodoh amat, kita melakukan hal yang sebaliknya, itu nggak boleh, itu harus dihentikan. Tapi di sisi lain, harus juga ada kebenaran untuk bisa menyampaikan kebenaran, kebaikan, walaupun kitanya juga masih berproses. Gitu. Karena justru itulah yang akhirnya membuat Allah itu akan memperbaiki amal-amal kita. Kayak gitu. Nah, berarti kan tadi proses dalam diri kalau misalnya ada perhelatan ya teh di dalam hati perbedaan, kita harus menyadari ya perbedaan itu dan memang insya Allah akan disadarkan ketika tadi balik lagi ke awal kita memang mengingat Allah terus-terusan. Nah, tapi kasusnya nih teh, kalau misalnya kita lihat orang lain melakukan sesuatu yang tidak pantas, terkadang kita mikirnya, aduh takut nih, takutnya nanti orang malah nganggapnya apaan sih lo so suci, atau misalkan kita malah mikirnya ya udahlah urusan orang lain bukan urusan kita. Jadi batasannya seperti apa sih ketika kita harus mengingatkan orang lain ketika kita melihat sesuatu yang tidak pantas? Oke. Kalau kita lihat di Quran surat Al-Asr ya, Allah itu kan
ngejudge semua manusia itu dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman saling mengingatkan dalam kebenaran dan kesabaran. Gitu. Jadi sebenarnya penting banget untuk bisa mengingatkan orang lain ketika kita melihat ternyata ada teman kita, ada keluarga kita, ada saudara kita yang ternyata punya ciri-ciri seperti ini nih, punya ciri-ciri orang munafik. Ya, dia berkata tapi dia berdusta, dia berjanji tapi mengingkari dan seterusnya. Gitu. Tapi yang tidak kalah penting juga, kita harus tahu sebenarnya siapa orang yang pengen kita ingatkan. Nah, ini akan berbeda-beda cara mengingatkannya. Gitu. Jadi beda cara kita mengingatkan orang ketika orang tersebut adalah orang tua kita, atau orang tersebut adalah teman dekat kita yang sohib banget, atau ternyata teman kita yang udah lama nggak ketemu misalnya. Nah, itu beda-beda ya. Ini lebih lengkapnya akan ada di fikih dakwah. Gitu. Tapi yang paling penting adalah utamakan niat yang ikhlas untuk mengingatkan. Niat yang ikhlas bahwa kita tuh ini bentuk sayangnya kita sama teman kita, sama saudara kita, gitu, sama saudara seiman kita. Ini sama sekali bukan bentuk kita menyakiti atau kita pengen mengumbar aibnya. Gitu. Kalau misalnya sama teman dekat kita, itu ngingetinnya mungkin akan lebih gampang ya. Ya, bro sama sohib kita, kayak kita tinggal colek dikit aja, insya Allah udah sadar lagi. Gitu, lo jangan kayak gini lah misalnya gitu ya, hal-hal yang santai. Tapi kalau misalnya sama teman yang tidak terlalu dekat, maka perlu untuk diperhatikan caranya, gitu ya. Apakah dengan menyampaikan dengan cerita dulu, kemudian membuktikan dengan teladan, gitu ya, atau mengiringinya dengan sambil makan atau sambil melakukan hal-hal yang kira-kira tidak akan menyakiti hatinya, gitu. Ini yang paling penting, gitu ya. Apalagi kalau sama orang tua kita ya, kadang-kadang kalau sama orang tua mengingatkan itu butuh cara yang lebih halus lagi, gitu. Karena yang namanya orang tua pasti memposisikan anaknya akan selalu menjadi anak kecil, gitu. Akan selalu menjadi anak bayi, gitu. Maka kita perlu lebih santun lagi, lebih bijak lagi untuk memberitahukannya, gitu. Wallahualam. Oke, siap. Jadi memang mau tidak mau kita harus tetap berani ya untuk menyuarakan aksi kebaikan. Yang penting adalah caranya. Nah, berbicara caranya, ini kalau misalnya Teh Konit biasanya gimana nih Teh? Tadi seperti yang Teh Konit bilang, kalau sama teman deket sih kayaknya enak ya untuk ngingetinnya. Tapi kalau misalnya nggak deket-deket banget, tapi kenal atau beririsan sama kita, atau bahkan perbuatannya berpengaruh sama kehidupan kita. Ini cara ngingetin yang baik gimana nih Teh? Oke, tadi ya, balik lagi tergantung. Tapi kalau misalnya kalau sama teman kita, itu langsung aja, misalnya kita ajak ketemu, ajak makan, kemudian sampaikan kalau ternyata apa yang dia lakukan ini ada dampaknya sama orang lain, gitu ya. Atau bisa pakai prolog dulu, gitu. Misalnya kita bandingkan dengan sebuah kisah. Dan misalnya ada kisah di Al-Quran yang relate, kita sampaikan, kemudian nanti ujungnya baru kita mengingatkan bisa. Gitu. Atau kalau misalnya biasanya misalnya sama teman yang kita ketemunya di media sosial doang, itu diutamakan ngomongnya ini ya, berdua gitu. Jadi jangan sampai ngomongnya itu di depan umum, apalagi yang sekarang ya, misalnya kayak di Twitter dikit-dikit di spill atau ditaruh di IG story. Nah, itu sangat-sangat tidak bijak. Yang ada rasanya seperti ditikam di depan umum. Kalau kita mengingatkannya di depan umum gitu. Jadi di DM dengan cara yang sopan, atau kalau punya WhatsApp-nya, atau kalau bisa telepon, atau tadi kalau bisa diajak ketemuan, itu akan sangat-sangat baik. Kayak gitu sih. Oke, ajak ketemuan juga mungkin lebih enak untuk jalin silaturahim lebih lanjut, dan mungkin kita bisa lebih tahu jelasnya juga ya Teh. Siapa tahu sebelumnya kita cuma seuzon, ya nggak sih? Nah, selanjutnya nih Teh, tips dari Teh Konit untuk kita
supaya terhindar dari perbuatan munafik dan tetap istiqomah dalam beribadah mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Oke, Masya Allah. Yang namanya perbuatan munafik ini adalah penyakit hati ya, gitu. Maka obatnya adalah dibersihkan hatinya. Gitu. Jadi penyakit munafik ini kan penyakit yang sangat-sangat menyeramkan. Itu yang penyakit yang begitu ditakuti sama Umar bin Khattab, seorang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang sudah begitu tinggi imannya. Dulu itu selalu ngejar-ngejar sahabat Rasulullah yang punya daftar orang-orang munafik yang ada di Madinah. Kebayang ya, sekelas Umar bin Khattab tuh selalu nanya, aku ada di daftar itu nggak? Gitu ya. Karena boleh jadi dia tuh ngerasa, jangan-jangan hari ini aku nggak munafik, besok aku termasuk orang yang munafik. Gitu. Jangan-jangan bulan lalu aku bukan termasuk orang munafik, bulan sekarang iya. Itu makanya dia selalu, Umar bin Khattab tuh selalu ngejar-ngejar, selalu nanya, dia termasuk orang yang munafik atau enggak, dan selalu mempertanyakan hatinya, itu selalu memurnikan keikhlasan imannya. Gitu. Nah ini juga yang perlu kita lakukan. Gitu. Kita itu perlu untuk sekali-kali bertanya atau bermuhasabah tentang keimanan kita. Itu sebenarnya selama ini kita melakukan ibadah-ibadah itu buat apa sih? Apakah benar-benar karena Allah? Apakah benar-benar kita pengen mencari ridhonya Allah, pengen ke surga, atau ada hal lain yang pengen kita inginkan? Gitu. Sebenarnya selama ini kita berbuat kebaikan, kita beramal soleh itu buat apa sih? Apakah karena disuruh orang? Apakah karena ikut-ikutan temen? Gitu ya? Apakah karena udah kadung kecebur? Gitu ya? Atau emang kita ngelakuinnya karena Allah gitu? Karena memang kita pengen jadi termasuk umatnya Rasulullah. Nah ini yang perlu kita lakukan terus-menerus di dalam hati kita. Gitu. Karena boleh jadi tadi ya yang namanya iman itu, yang namanya sifat munafik itu dia bisa perlahan banget, halus banget datangnya di hati kita. Kita nauzubillah nggak sadar gitu misalnya. Gitu. Karena tadi masih halus gitu. Yang namanya niat itu kan gesernya perlahan. Dia nggak langsung 90 derajat, bisa jadi cuma kegeser 1 derajat, 2 derajat. Yang tadinya lillahi ta'ala, yang tadinya Allahu ghayatuna gitu ya, tadinya Allah tujuan kita, lama-lama mulai geser nih, ada karena uangnya, ada karena popularitasnya, atau ada karena hal-hal dunia yang lainnya lah. Nah ini yang perlu diwaspadai terus-menerus gitu, jadi selalu mengoreksi hati kita. Gitu, karena nauzubillah, kalau kita lihat di Quran Surat Al-Hadid ada sebuah kisah yang sangat-sangat menyeramkan kalau menurutku. Jadi ketika baca Quran Surat Al-Hadid dari ayat 12 sampai 15, itu kan Allah ngegambarin ada sebuah scene nanti di hari akhir yang sangat-sangat menyeramkan, di mana orang-orang beriman waktu itu berjalan dengan cahaya di tangan kanan sama di depannya. Gitu. Kenapa? Karena orang-orang beriman itu selalu mengerjakan hal-hal kebaikan dengan tangan kanannya, dan sehingga Allah berikan cahaya. Tapi kemudian ada orang-orang munafik yang datang pengen meminta cahaya itu. Kemudian serem banget apa yang dikatakan orang munafik ini. Ada di Quran Surat Al-Hadid ayat 14. Allah berfirman, orang-orang munafik memanggil orang-orang mukmin. Bukankah kami dahulu bersama kamu? Mereka menjawab, benar, tetapi kamu mencelakakan dirimu sendiri dan hanya menunggu meragukan janji Allah dan ditipu oleh angan-angan kosong sampai datang ketetapan Allah. Dan penipu setan datang memperdaya kamu tentang Allah. Bayangin, ada orang yang di dunianya satu circle, bareng sama orang-orang beriman. Tapi ternyata ketika di hari akhir, yang satu dapat cahaya, yang satu nggak dapat. Gitu. Dan yang nggak dapat orang-orang munafik ini ngejar-ngejar gitu, minta cahaya. Sampai akhirnya digambarkan akan ada dinding pemisah yang besar yang memisahkan mereka. Orang beriman akan mendapatkan nikmat, orang-orang yang munafik akan mendapatkan azabnya Allah. Gitu. Ini serem banget ya. Ngebayangin gitu kita bareng-bareng satu circle, kita ngaji bareng, kita kajian bareng, kita berbuat kebaikan bareng, tapi ternyata karena tadi ada niat-niat yang belok, ada keinginan-keinginan, ada sifat-sifat munafik, akhirnya nanti Allah pisahkan. Gitu. Ini kan sebuah gambaran yang ya Allah serem banget ya, jangan sampai kita udah satu circle sama orang-orang soleh, salehah,
tapi ternyata kita Allah azab karena termasuk orang-orang yang munafik. Gitu. Ini yang harus kita hindari. Makanya tadi ya, pertama bersihkan hati. Karena insya Allah hati yang bersih, hati yang selalu dekat sama Allah, hati yang selalu menginginkan ridhonya Allah, pertemuan dengan Allah dan Rasulullah, nggak akan pernah jadi orang munafik. Kenapa? Karena yang ada di hatinya cuma Allah dan Rasulullah. Itu yang akhirnya mengotori hati apa? Ketika tadi ya, tertipu sama dunia, gitu ya, pengen yang lain dan seterusnya, pengen popularitas, jabatan dan lain-lain. Itu maka diperbanyak ibadahnya, apalagi udah mau Ramadan ya. Insya Allah ini jadi, semoga Ramadan tahun ini jadi mesin penghapus dosa kita dan mesin pelipat ganda pahala kita. Jadi kita punya hati yang Amin. benar-benar bersih. Amin. Ibadah Al-Qur'annya ditingkatkan kembali. Insya Allah Al-Quran itu punya fungsi membersihkan hati kita. Gitu ya. Kemudian sedekah, wakaf, wah itu lebih dahsyat lagi. Insya Allah akan sangat mengikis sifat kikir kita, sifat boros, menginginkan mengejar dunia, tuh bersih semua pakai sedekah. Gitu. Dan yang harus kita yakini sama-sama, rezeki terbesar adalah ketika kita punya hati yang bersih, ketika kita punya hati yang dekat sama Allah. Hati-hati ketika kita memaknai rezeki. Misalnya boleh jadi hari ini kita punya rezeki, misalnya kita punya uang di rekening ratusan juta, tapi ternyata dengan ratusan juta itu bikin kita nggak sholat malam, bikin kita jauh dari Allah, bikin kita nggak berdakwah, itu namanya nggak dapet rezeki. Itu namanya kita kehilangan rezeki yang sangat besar. Itu maka jangan pernah menukar sholat malam, Al-Quran, zikir, dakwah, amal kebaikan kita apapun, jangan pernah tukar dengan apapun. Ketika kita ngerasa ada hal lain yang ngeregut itu, singkirkan hal tersebut. Gitu. Jangan menukar hati yang bersih dengan apapun. Kemudian cara agar tidak jadi orang yang munafik adalah berusaha menepati janji kita dengan Allah. Jadi yang harus dipahami, kita itu sebenarnya nggak pernah berurusan sama manusia. Mungkin benar ya, kita berjanji, kita bermuamalah sama manusia. Tapi sebenarnya kita tuh lagi berjanji sama Allah. Gitu. Maka ini yang harus kita tepati. Yang harus kita tepati adalah antara kita sama Allahnya. Gitu. Makanya ada di Quran surat Al-Ahzab ayat 23 sampai 24. Allah berfirman, di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Jadi orang beriman itu dia menepati apa yang dia janjikan sama Allah. Kita janji apa sih sama Allah? Ya, misalnya ketika sholat, kita janji, ya Allah sesungguhnya ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah semesta alam. Itu benar nggak? Kita udah menepati janji itu belum? Gitu. Atau kita janji kita akan selalu mempergunakan setiap potensi dan kebaikan yang Allah berikan untuk mengerjakan amal soleh. Gitu. Untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Udah belum kita menepati janji itu? Itu dan menepati janjinya cuma buat Allah, bukan mengharap apresiasi dari manusia atau apapun. Kemudian dan di antara mereka ada yang gugur dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu dan mereka sedikit pun tidak mengubah janjinya. Agar Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang benar itu karena kebenarannya dan mengazab orang munafik jika dia kehendaki atau menerima taubat mereka. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Berusaha menepati janji kita sama Allah, kemudian menunggu-nunggu dan bersegera dalam kebaikan. Gitu. Sehingga ketika kita diamanahkan sesuatu, gitu, maka kita akan sangat bersegera gitu untuk menunaikannya dengan sebaik-baiknya. Ini yang dulu dilakukan sama sahabat Rasulullah ya, Anas bin Nazir. Jadi asbabun nuzulnya turunnya Quran surat Al-Ahzab ayat 23, di mana dia ketinggalan perang Badar. Wah, di situ nyesel banget. Ya Allah, sebenarnya pengen banget ikut. Kemudian janji, kalau ada peperangan lagi, kalau ada amal kebaikan lagi, maka aku akan jadi yang di paling depan. Dan akhirnya Anas bin Nazir menepati janjinya kepada Allah dan syahid ketika perang Uhud. Nah, sama, kita tuh harus juga punya mental kayak gini. Ketika kita kehilangan kesempatan kebaikan, kita kehilangan kesempatan beramal, harus ada perasaan nyesel.
aduh sayang banget nggak ikut, aduh sayang banget nggak bisa bantu. Pokoknya nanti kalau ada lagi aku pengen bantu. Kalau ada lagi aku pengen jadi yang paling depan dan seterusnya. Ini insya Allah yang akan membuat kita terhindar dari sifat munafik. Gitu Allah alam. Makasih banyak ini Teh Gonit atas jawaban dari pertanyaan tadi. Bisa menjadi pecutan sebelum kita menyambut bulan suci Ramadan ya Teh. Barangkali Ramadan ini bisa kita lakukan sebagai ajang, sayang banget kalau kita lewatinnya ya gitu aja, dilewat gitu aja. Dan semoga dari sini kita jadi semangat untuk melakukan yang terbaik yang bisa kita usahakan. Nah, Teh, ini kan acara malam hari ini kan judulnya bicara baik ya Teh Konit ya. Nah, tapi bicara yang baik-baik itu nggak harus di lisan aja, ini bisa lewat tulisan juga. Sebenarnya aku mau kepo nih Teh. Teh Konit kan ini ya semangat untuk menyuarakan kebaikan di media sosial. Ini Teh Konit ini mulai konten-konten kebaikan, terus juga aktif menyuarakan kebaikan. Ini sejak kapan nih Teh? Dan dulu mulainya gimana? Ada keraguan atau enggak? Atau misalkan bingung mau mulai dari mana? Kalau Teh Konit sendiri dulu gimana? Oke, Masya Allah. Kalau menurut aku bisa menyuarakan kebaikan lewat tulisan, lewat media sosial, itu rezeki yang sangat besar gitu. Ketika saat ini misalnya aku kehilangan kesempatan itu, misalnya seminggu nggak nge-share hal baik, gitu. Apalagi sebulan nggak nge-share hal baik, pasti aku bermuhasabah gitu. Kira-kira kesalahan atau dosa apa yang akhirnya membuat aku nggak bisa menyampaikan kebaikan kepada orang lain. Wow. eh itu hal yang sangat luar biasa. Walaupun mungkin orang lain ngelihatnya sepele, tapi menurut aku di situ ada peluang amal, peluang pahala yang sangat besar. Nah, pertama mulai bicara baik di media sosial itu tahun 2016. Eh, Posisinya waktu itu aku sama sekali belum pernah nge-share tulisan-tulisan hikmah ya yang konten-konten dakwah amar ma'ruf nahi mungkar itu dulu sama sekali belum pernah. Aku menggunakan media sosial ya udah buat share foto abis jalan-jalan sama teman-teman ya, hal-hal yang nggak penting sebenarnya. Tapi di saat itu ada paksaan gitu. Jadi dulu awalnya tuh karena dipaksa. Jadi kalau teman-teman hari ini masih takut untuk bicara baik, maka perlu untuk memaksakan diri karena memang harus ada titik mulainya. Dulu dipaksanya karena ada challenge menulis Sirah Nabawiyah. Sehari aku harus baca 10 halaman, kemudian disampaikan lewat tulisan. Itu sifatnya wajib, kalau enggak denda 10.000 per hari. Jadi ada challenge itu, akhirnya mau tidak mau aku menulis. Nah dari sana akhirnya lama-lama terbiasa. Awalnya insecure banget, sampai aku matiin paket data setiap aku posting share sesuatu hal yang baik di media sosial gitu. Habis nulis aku share dengan segenap keberanian. Habis itu aku matiin paket data karena tidak berani melihat feedbacknya, gak berani lihat angka likes-nya, hal-hal yang kayak gitu lah ya. Nah dari situ lama-lama akhirnya terbiasa. Jadi ya pertama terbiasa karena apa yang kita khawatirkan ternyata nggak kejadian sama sekali. Jadi misalnya aku takut akan ada yang ngejudge apalah, ada yang ngebully apalah, itu sama sekali tidak terjadi. Terus ternyata banyak manfaatnya. Buat aku pribadi tentunya, aku jadi lebih banyak baca, lebih nempel gitu ya, karena mengolah, menyampaikan, lebih terdokumentasikan ilmunya, kemudian bisa mengubah atas izin Allah, bisa mengubah sikap dari orang yang membaca. Gitu ya, senang banget kalau ada yang nanya, Teh, aku pengen belajar sirah, aku harus baca buku yang mana? Teh, aku pengen belajar sirah, aku harus mulai dari mana? Wah, itu sebuah, semoga Allah jadi terima sebagai amal jariyah. Itu sih, dan alhamdulillah sampai sekarang masih menulis. Alhamdulillah. Jadi jangan takut ya kalau misalnya kita mau memulai aksi sekecil apapun karena Teh Konit aja dulunya insecure sampai matiin data, takut ngelihat respon-responnya. Padahal alhamdulillah sampai sekarang kalau misalnya diistiqomahkan udah jadi buku, udah jadi konten-konten dan banyak aktif juga ya Teh ya. Teh, kita mulai buka sesi tanya jawab nih dari teman-teman. Ini ada satu pertanyaan dari teman kita yang aku waktu bacanya terenyuh banget nih, dari teman kita Nadine.
Teh Konit, gimana caranya kita tahu kalau Allah itu masih sayang sama kita? Padahal dikala kita lagi buat khilaf atau maksiat, kita kan suka nggak sadar. Nah, gimana kita tahu Allah sedang menegur kita? Teguran Allah ini berarti Allah sayang kita kan Teh katanya. Silakan Teh Konit. Masya Allah. Allah itu sayang kita ketika kita menyadari kita pengen bertaubat atau kita pengen berbuat kebaikan. Itu percayalah tanda kasih sayang dari Allah. Dia di dalam hadis Rasulullah, uh, Rasulullah bersabda, tidaklah Allah itu menginginkan kebaikan kepada hambanya, melainkan hambanya disibukkan dalam kebaikan. Jadi kalau nih ada terbersit niat baik di dalam hati kita, itu tuh udah tanda kasih sayangnya Allah. Dan misalnya kita dimudahkan dalam berbuat baik. Sebenarnya kita nggak pengen nih ikut kajian, tapi tiba-tiba aja ada yang ngejapri, ikut ini ya udah mulai misalnya. Itu tanda Allah sayang sama kita. Atau kita disulitkan dalam berbuat maksiat. Misalnya kita udah niat nih, kita pengen streaming film 2 jam. Tiba-tiba sinyal hilang. Itu adalah tanda bahwa Allah nggak pengen kita berada dalam kesia-siaan. Gitu. Jadi yang harus kita pahami, setiap kejadian yang kita rasakan setiap hari itu tidak lain dan tidak bukan karena kehendak Allah. Gitu. Maka selalu cari hikmah apa yang Allah ingin sampaikan kepada kita. Gitu ya, dalam setiap harinya. Kayak misalnya ketika kita lagi pengen bermalas-malasan, tiba-tiba ada aja yang ngajakin kita beribadah, itu Allah. Gitu, lewat perantara teman kita. Gitu, misalnya kita lagi mikirin hal-hal yang buruk gitu ya, misalnya lagi overthinking atau kita lagi seuzon sama orang, tiba-tiba kesandung. Ya, itu Allah gitu. Itu ada tangan Allah di situ yang pengen mengingatkan kita. Gitu. Apalagi sampai ada niatan-niatan yang baik. Dan misalnya ada niatan untuk bertaubat. Ya Allah, Ramadan ini pengen bertaubat, aku akan jadi orang yang lebih baik. Wah, itu udah tanda Allah cinta. Gitu ya. Apalagi sampai bertaubat, kemudian sampai bisa melakukan hal yang baik, bisa kumpul sama orang yang soleh. Wah, itu udah tanda-tanda cinta Allah yang luar biasa. Jadi, poinnya adalah tanda Allah cinta itu adalah apapun yang membuat kita makin dekat dengan ketaatan. Sebaliknya, semua hal yang walaupun terlihatnya baik tapi ternyata menjauhkan kita dari ketaatan, bisa jadi adalah teguran dari Allah, gitu ya, atau tanda Allah itu semakin menjauh dari kita. Gitu, misalnya tadi contoh, kita Allah kasih harta yang melimpah, harta yang banyak, jabatan, popularitas, tapi sholat qiyamul lailnya hilang, tilawahnya hilang, dakwahnya hilang. Wah, itu udah musibah agama, itu udah hal yang sangat tanda bahwa Allah perlahan meninggalkan kita ya. Allah perlahan melepaskan tangannya dari kita. Nauzubillah. Nah, itu yang harus kita sadari juga. Gitu. Wallahu a'lam, semoga menjawab. Berarti memang terkadang kalau terbersit di hati kita, aduh salah nggak ya atau apa, itu sebenarnya adalah masih tanda bahwa Allah sayang sama kita. Jadi jangan diabaikan ya teman-teman tanda-tanda atau yang tersirat-tersirat dalam hati. Betul. Nah, Teh ini ada yang mau nanya nih. Teh perkenalkan, aku Rizka dari Solo, Masya Allah. Izin bertanya nih Teh, gimana cara menyinkronkan isi hati dan isi pikiran? Misalnya, dalam hal ibadah, kadang tuh awalnya niatnya benar-benar karena Allah. Tapi tiba-tiba di tengah melaksanakan ibadah itu berubah jadi hal yang lain, bukan lagi karena Allah. Padahal di pikiran udah selalu bilang karena Allah, karena Allah, karena Allah. Tapi hatinya karena yang lain. Kira-kira gimana tuh Teh? Ini mungkin tadi sedikit sudah disinggung ya Teh sama Teh Konit, tapi boleh silahkan Teh di iniin lagi. Oke. Intinya adalah berproses. Itu karena kita punya hati yang benar-benar murni 100% karena Allah, murni hanya mengharapkan ridho Allah, itu sesuatu hal yang susah banget, itu sesuatu hal yang sangat-sangat mahal. Gitu. Kalau tingkatan hatinya disebut
mutmainnah ya, hati yang tenang. Itulah hati yang nantinya akan dipanggil sama Allah ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah wadkhuli yang ibadi wadkhuli jannati. Wahai pemilik jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepadaku, masuklah ke dalam surga dan seterusnya. Ini tingkatan hati yang tenang, hati yang benar-benar ruhnya ini, energi ruhnya ini udah sangat-sangat kuat gitu ya, dan bisa mengalahkan apapun hawa nafsu. Sehingga orang yang punya hati seperti ini, dia sama sekali nggak kepikiran pengen melakukan hal yang sia-sia, ngedengerin perkataan yang sia-sia aja dia udah risih. Gitu ya. Ngelihat sesuatu hal yang nggak pantas aja dia udah langsung berpaling dengan sendirinya. Gitu. Jadi udah nggak ada keinginan punya niatan yang belok, udah nggak ada niatan pengen berbuat maksiat. Ini pemilik jiwa yang tenang. Nah, goals kita adalah pengen punya hati yang kayak gitu. Tapi itu nggak mudah. Itu sebuah rezeki yang sangat-sangat mahal yang harus kita perjuangkan seumur hidup sampai akhir hayat nanti. Nah, gimana caranya? Kalau sekarang hati kita ternyata tadi masih sering terbolak-balik. Jadi di awal niatnya karena Allah, di tengah ada lagi menyisip bukan karena Allah, di akhir nanti beda lagi. Nah, hal-hal yang kayak gini ini yang harus selalu kita perbaiki. Caranya gimana? Caranya dengan terus menyibukkan diri kita dengan amal soleh. Gitu. Jadi jangan sampai kita walaupun tadi ya ngerasa ini udah nggak bener nih, misalnya hati kita udah nggak karena Allah lagi, udah deh berhenti aja. Nah, jangan seperti itu akhirnya malah semakin menjauh. Karena tadi hatinya belum murni 100% bersih karena dipenuhi dengan cinta kepada Allah. Gitu ya. Beberapa pekan lalu ada yang cerita ke aku, kalau ada sahabatnya lagi belajar hijrah, awalnya dia jarang banget sholat. Ketika sekarang sedang mencoba untuk sholat, dia sama sekali bukannya merasakan kenikmatan dan kelezatan dari sholat, dia justru kesel dan marah-marah. Bayangin, orang yang sedang belajar untuk istiqomah sholat, ternyata yang dia rasakan adalah kesel dan marah-marah. Kenapa? Bukan yang salah sholatnya, yang salah hatinya belum siap. Gitu, karena tadi masih banyak noda hitamnya. Apakah dengan begitu harus berhenti sholatnya? Jangan. Diteruskan sholatnya, diteruskan perbuatan baiknya, sampai nanti lama-lama ya sambil selalu beristighfar, sambil selalu meluruskan niat, sambil nanti Allah perbaiki amal-amal kita. Sehingga yang sekarang misalnya masih 70% karena Allah, 30% karena yang lain, nanti lama-lama jadi 80% karena Allah, diteruskan lagi jadi 90% sampai akhirnya 100%. Gitu, jadi harus mau untuk berproses. Oke, mau melangkah dulu, mau berhijrah dulu, maka insya Allah ke depannya akan dimudahkan. Amin. Nah, selanjutnya ini ada pertanyaan dari sahabat kita, sahabat Imanda namanya nih Teh. Dan sahabat kita ini alhamdulillah sedang belajar untuk bisa lebih mendalami isi Al-Quran. Nah, apakah kita harus belajar dengan ustadz atau ustazah secara langsung dengan guru-guru kita, atau bisa membaca buku tafsir dan menonton video kajian? Mungkin untuk yang awalan ya Teh ya. Mungkin ada tips dari Teh Konit, mangga Teh. Oke. Apapun itu, ketika kita pengen belajar atau kita pengen melakukan kebaikan, maka lakukan dari yang paling mudah dulu. Gitu. Lakukan dari langkah terkecil yang membuat kita itu happy. Gitu, yang bikin kita istilahnya nggak kapok gitu. Jadi kalau memang misalnya masih awal, belajar dari yang kita sukai dulu. Nggak sukanya dari mana? Yang sukanya dari baca buku, yang sukanya dari dengerin kajian, gitu ya. Dengerin kajian juga macam-macam. Ada yang ustadznya, gurunya membawakan dengan ringan, ya, dengan contoh-contoh yang sangat relate, dengan humor-humor, mangga. Gitu. Atau ada yang sukanya sama guru yang lebih serius nih, yang isinya daging semua.
daging sayur mayur ya yang serius-serius itu juga mah enggak gitu. Tapi insya Allah nanti makin lama pasti akan meningkat keingintahuannya ketika sudah tadi ya sudah memulai. Ketika sudah meningkat, maka akan sangat bagus kalau bervariasi gitu ya. Ada misalnya kita ikut kajian khususnya, berguru sama seorang ustadz gitu. Misalnya kita ikut kajian ada 24 pertemuan misalnya. Kemudian kita tambah juga dengan referensi buku, kita tambah juga dengan webinar atau dengan sumber-sumber yang lain, itu akan sangat baik. Tetapi yang paling penting adalah konsisten, gitu ya. Dengan konsisten, kadang kita melakukannya cuma sebentar dalam sehari, misalnya cuma 30 menit atau cuma 15 menit. Tapi kalau kita lakukan rutin, kita lakukan selama bertahun-tahun, itulah yang akan membuat kita bisa memahami isi dari Al-Quran. Gitu, wallahualam. Baik, Masya Allah. Makasih banyak Teh Wanit jawabannya untuk sahabat kita, sahabat Imanda. Nah, selanjutnya ini Teh, dari sahabat kita Aulia, sedang berusaha menghafal Al-Quran nih Teh. Masya Allah ya. Dulu sahabat kita ini nggak terlalu suka denger musik, tapi sekarang malah jadi suka banget katanya. Apa yang salah ya Teh kalau misalkan kayak gini? Dan langkah awal apa supaya sahabat kita ini bisa kembali? Karena jujur rasanya susah banget Teh. Ini gimana nih Teh? Oke, balik lagi, lakukanlah dengan bertahap. Kalau misalnya belum bisa meninggalkan 100% musik, gitu, maka coba bertahap dulu. Misalnya playlistnya diganti 50% murotal, 50% ada musiknya. Atau kalau belum sanggup juga, misalnya 70% musik, 30% murotal. Nah, tapi tadi ya, yang terpenting adalah ada progresnya. Gitu. Nah, ini memang perlu untuk dibiasakan hatinya. Gitu. Apalagi buat penghafal Al-Quran ya. Penghafal Al-Quran itu kan beda-beda ya tiap orang, tapi kebanyakan waktunya itu tidak banyak ya, karena ada kesibukan lain dan seterusnya. Maka sayang banget kalau ada waktu yang luang tapi didengarkan untuk mendengarkan yang selain Al-Quran, apalagi sesuatu hal yang akhirnya bisa membuat kita kehilangan hafalan Al-Quran. Gitu. Padahal yang namanya mendengarkan secara rutin, kemudian ada waktu untuk mengulang-ulang, itu sangat penting untuk seorang penghafal Al-Quran. Gitu. Jadi harus mulai dibiasakan untuk meninggalkan musik, gitu, terkhususnya untuk para penghafal Al-Quran. Gitu. Walaupun sebenarnya boleh aja ya kalau musiknya tidak berlebihan, kemudian musiknya yang bermanfaat. Misalnya musik yang mengingatkan kita sama kebaikan ya, atau musik Asmaul Husna atau nasyid yang baik-baik dan tetap tidak berlebihan ya, itu insya Allah baik. Itu sih, jadi harus mau perlahan meninggalkan hal-hal yang akhirnya kontradiktif sama hafalan Al-Quran. Gitu sih, wallahualam. Oke, baik, makasih banyak Teh Wanit. Jadi memang balik lagi ke diri kita ya, bijak-bijak mengaturnya ini seperti apa. Nah, selanjutnya ini Teh, mungkin pertanyaan terakhir di sesi malam hari ini dari Anissa di Sukabumi. Dulunya sahabat kita ini ngerasa ditempatkan di lingkungan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah dan tidak merasa sulit untuk mengingat sama Allah. Tapi tiba-tiba ditempatkan di lingkungan yang sangat berbeda jauh sekali dengan lingkungan sebelumnya. Jadi merasa sulit untuk mengingat Allah. Jika dalam situasi seperti ini, apa yang harus dilakukan nih Teh untuk sahabat kita ini? Oke, ini sebuah ujian ya ketika kita berada di lingkungan yang tidak kondusif. Akan sangat tergantung sesuai dengan kondisinya. Pertama, kalau memang kondisi dari diri kita ternyata belum kuat, belum kokoh, gitu. Misalnya kita ngerasa nih kalau akan dilanjutkan akan sangat menggerus hati kita, misalnya akan sangat menghilangkan kebiasaan-kebiasaan baik yang selama ini sudah kita lakukan.
kalau dirasa belum kokoh dan ngerasa bisa untuk berhijrah, bisa untuk pindah ke lingkungan yang lebih baik, maka akan sangat baik kalau ternyata kita mengupayakan ya, coba pindah gitu ya, sampai akhirnya kita punya lingkungan yang baik. Karena yang namanya manusia itu bisa memilih. Gitu. Kita bisa milih nih, kalau kita ngerasa lingkungan sekarang nggak kondusif, bikin kita jauh dari Al-Quran, cari deh lingkungan yang baik. Gitu. Tapi kalau ternyata tadi kita dalam kondisi kita nggak bisa pindah nih, kita belum bisa ke lingkungan yang baik, kita ada di lingkungan yang tidak kondusif, maka pilihannya adalah sabar, gitu, dan terus menerus untuk mengokohkan hati kita. Dulu ada sahabiah Rasulullah namanya siapa ya? Sofi ya, itu kalau nggak salah. Nanti aku coba cari lagi. Ada seorang sahabiah Rasulullah, beliau ini nggak bisa berhijrah ke Madinah, gitu, karena keluarganya, karena lingkungannya, pokoknya dia stay di situ. Tapi hatinya pengen banget kumpul sama Rasulullah dan sahabat-sahabatnya di Madinah. Dan setiap hari dia mikir gimana caranya biar bisa ke sana, tapi kondisinya nggak memungkinkan dan seterusnya gitu. Jadi secara hati sebenarnya menginginkan kebaikan, menginginkan kumpul sama lingkungan yang baik, tapi karena tadi kondisinya ternyata belum bisa, harus tetap di sana, maka pilihannya sabar. Itu sabar, kemudian selalu memperkokoh hati kita dalam lingkungan yang tidak kondusif. Syukur-syukur kalau bisa mewarnai. Jadi kita kokoh, kemudian bisa memperbaiki lingkungan tersebut. Wah, itu keren banget, insya Allah. Jadi ladang dakwah yang baru. Gitu. Walau banyak ini Teh Konit untuk tanya jawabnya. Ini mohon maaf sekali teman-teman yang hadir malam hari ini tidak bisa dijawab pertanyaan semuanya, padahal pertanyaannya ngantri banget ya. Semoga dari jawaban-jawaban yang sudah tersampaikan ini bisa mewakili ya setidaknya, atau materi di awal ini sudah bisa mewakili dari pertanyaan atau keresahan teman-teman di malam hari ini. Nah, selanjutnya aku beserta tim dari Wakaf Salman juga mau nanya nih. Kalau misalkan bicara baik saat ini sama Teh Konit, sebelumnya memang sudah bersama dengan tokoh-tokoh lainnya, kira-kira ke depannya mau ngundang siapa lagi nih? Ada tokoh favorit teman-teman? Supaya nanti siapa tahu kita bisa mempertemukan teman-teman dengan tokoh favorit teman-teman. Boleh langsung isi sarannya ya di kolom chat, misalkan mau ketemu siapa atau bicara baiknya nanti mau sama siapa lagi, boleh nih silahkan. Sekaligus saran juga untuk kita. Nih, untuk mengabadikan momen malam hari ini, mungkin kita mau foto bersama, silahkan teman-teman open cam dulu ya. Mungkin kalau perempuan biasanya pakai mukena nih paling simple, atau pakai bergo. Yang laki-laki juga boleh tentunya, langsung saja open kameranya. Nah, kita mulai. Sudah pada open cam ya, satu persatu. Oke, sudah mulai banyak. Ini kita masih nunggu juga biar makin ramai. Kita abadikan momen malam hari ini sambil kita mengingat bahwa banyak sekali ternyata yang kita dapatkan dari Teh Konit pada malam hari ini. Bahkan kalau saya pribadi ini juga banyak baca-baca komentar dari teman-teman, Masya Allah ya, pengalaman-pengalamannya, keresahannya, ini bahkan menjadi inspirasi buat kita semua. Jadi saling sharing ya pada malam hari ini. Nah, ini kita sudah ramai, mau berapa kali tag teman-teman? 6 kali, Masya Allah. Oke, siapkan 6 gaya terbaiknya ya teman-teman. Kita mulai 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Mulai foto ketiga, 1, 2, 3. Sambil yang mau open cam lagi kita tunggu juga ya. 1, 2, 3. 2 kali lagi teman-teman. 1, 2, 3. Dan terakhir 1, 2, 3. Oke, baik, Masya Allah ramai sekali pada malam hari ini. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah antusiasnya. Ini udah keluar banget luar biasa pada akhir pekan di malam Minggu ya. Biasanya kalau jalan-jalan malam ini kita berbagi dan juga menggali ilmu sebaik-baiknya. Terima kasih loh Teh Konit yang sudah bersedia meluangkan waktunya.
Mudah-mudahan bisa Terima kasih bersilaturahim lagi kembali. lain waktu. Iya, siap Teh. Sehat terus Teh Lonit, kita mohon maaf kalau misalnya ada Amin. kesalahan dan semoga nanti ke depannya kita juga bisa sama-sama terus berkolaborasi untuk melahirkan kebaikan-kebaikan untuk teman-teman semua ya Teh. Amin ya Allah ya Amin, Rabbal insya Allah. Alamin. Mohon maaf Kami lahir juga batin mau juga. mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir dan jangan lupa untuk giveaway malam hari ini teman-teman masih punya kesempatan karena tim panitia belum memilih siapa pemenangnya. Pemenangnya ada berapa? Teman-teman panitia. Oke, dipilih 3 pemenang ya. Caranya gampang. Yang pertama follow Instagram Wakaf Salman dan juga Instagram Farah Konita. Selanjutnya abadikan momen malam hari ini dengan cara screenshot HP atau laptop di layar teman-teman dan juga siapkan kutipan terbaik yang teman-teman dapatkan malam hari ini. Dan kutipannya sampaikan di Instagram story teman-teman. Dan jangan lupa tag Instagram Wakaf Salman ITB dan juga Farah Konita. Nah, sebelum kita tutup, kami juga ingin menyampaikan survei dari teman-teman panitia supaya ke depannya kita bisa memberikan sesuatu yang lebih baik lagi untuk teman-teman dan juga bisa memberikan manfaat yang insya Allah akan bermanfaat untuk kita, untuk teman-teman, dan untuk semua orang. Nah, sambil ini ya, untuk surveinya sudah disematkan di kolom chat oleh tim panitia. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah mengisi survei dan yang sudah hadir. Semoga malam hari ini menjadi berkesan, menjadi berkah untuk kita semua, dan semoga kita bisa menyiapkan sebaik-baiknya untuk menyambut bulan suci Ramadan dan menjalaninya dengan penuh semangat, penuh antusias untuk menjemput keberkahan, dan semoga kita semua ya bisa menjemput malam Lailatul Qadar. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya tim panitia yang bertugas undur pamit. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sebelum itu kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin dan juga doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.